Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sinta Restuasi Estianti, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Haji Ramadan dengan NIM 9 2024 090339 dan di samping saya ada saya. Perkenalkan, nama saya Ropika Sari dengan NIM 09 2024 090070 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Zahra Saharani dengan NIM 092024090123. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Optimasi Distribusi Barang Menggunakan Metode Transportasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Anjas Ramadan. Yang pertama, tentang distribusi. Distribusi yang tidak dapat memicunya naiknya biaya operasional, keterlambatan pengiriman, dan persediaan tidak seimbang. Yang kedua, pendekatan riset operasi. Metode transportasi digunakan untuk menentukan pola distribusi dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Yang ketiga, kondisi di lapangan. Toko plastik maju bersama menghadapi keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian stok, dan perbedaan biaya antar distributor. Nah, selanjutnya ada rumus masalah. Rumus masalah dan tujuan penelitian. Masalahnya yang pertama, bagaimana model distribusi barang pada toko plastik maju bersama menggunakan metode transportasi. Masalah kedua, bagaimana hasil perhitungan biaya distribusi menggunakan metode NWC, LCM, VIM, dan MODI. Masalah ketiga, metode manakah yang menghasilkan biaya distribusi paling minimum. Lanjut, tujuan penelitian. Mengetahui model distribusi barang menggunakan metode transportasi. Yang kedua, menghitung biaya distribusi menggunakan metode NWC, LCM, FAM, dan MODI. Yang ketiga, menentukan metode transportasi dengan biaya distribusi paling minimum. Di slide berikutnya ada 4 metode transportasi. Yang pertama menggunakan LWC. Alokasi dimulai dari sel kiri atas tanpa mempertimbangkan biaya distribusi. Yang kedua ada LCM. Alokasi dimulai dari sel dengan biaya distribusi terendah pada matriks. Yang ketiga ada FAM atau FAM, menggunakan nilai penelitian atau selisih dua biaya terkecil untuk menentukan alokasi. Yang terakhir atau keempat ada MODI, yaitu menguji optimalitas solusi awal melalui nilai opportunity cost. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita ada data supply dan demand. Nah, pada slide ini ditampilkan data awal yang akan digunakan dalam perhitungan metode transportasi. Nah, distribusi A memiliki kapasitas pengiriman sebanyak 60 karton, sedangkan distribusi B memiliki 40 karton, sehingga total supply adalah 100 karton. Nah, kemudian terdapat 3 agen tujuan, yaitu agen A membutuhkan 30 karton, agen B membutuhkan 40 karton, agen C membutuhkan 30 karton. Nah, jika dijumlahkan, total demand juga sebesar 100 karton. Nah, karena total supply sama dengan total demand, yaitu 100 sama dengan 100, maka model ini disebut balance transportation problem, sehingga kita tidak perlu menambahkan baris atau kolom dummy. Nah, slide selanjutnya yaitu matriks biaya transportasi. Nah, slide ini menunjukkan biaya pengiriman setiap distributor menuju masing-masing agen. Nah, biaya dari distributor A adalah
ke agen A sebesar 25, ke agen B sebesar 30, ke agen C sebesar 35. Nah, sedangkan distributor B ke agen A sebesar 45, ke agen B sebesar 20, dan ke agen C sebesar 40. Nah, terlihat bahwa biaya terkecil adalah 20, yaitu pada jalur distributor B menuju agen B. Nah, karena metode least cost dan PAM selalu memprioritaskan biaya paling kecil, maka sel ini akan menjadi prioritas dalam proses alokasi. Nah, slide selanjutnya North-West Corner atau NWC. Nah, cara menjelaskan langkahnya yaitu metode North-West Corner tidak melihat biaya, tetapi banyak mengikuti posisi kiri atas yaitu distributor A menuju agen A. Nah, supply distributor A adalah 60. Nah, sedangkan demand agen A adalah 30. Nah, karena demand lebih kecil, maka dialokasikan 30 unit. Nah, supply distributor A tersisa 60 dikurangi 30. Nah, demand A menjadi 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, karena demand agen A sudah terpenuhi, kita pindah ke agen B. Nah, distributor A masih memiliki supply 30, sedangkan agen B membutuhkan 40. Maka dialokasikan 30 unit, supply distributor A menjadi habis. Nah, demand agen B tersisa 40 dikurang 30 sama dengan hasilnya 10. Nah, selanjutnya pindah ke distributor B. Distributor B memiliki supply 40, sisa kebutuhan agen B tinggal 10, sehingga dialokasikan 10 unit. Supply distributor B tersisa 40 dikurangi 10, hasilnya 30. Kemudian sisa supply tersebut dikirim seluruhnya ke agen C sebanyak 30 unit. Perhitungan biaya total dihitung dengan mengalihkan jumlah barang dengan biaya setiap jalur 30 dikali 25 sama dengan 750, 30 dikali 30 sama dengan 200, 30 dikali 30 sama dengan 900, 10 dikali 20 sama dengan 200, 30 dikali 40 sama dengan 1200. Sehingga Z sama dengan 750 ditambah 900 ditambah 200 ditambah 1200 sama dengan 3050. Nah, jadi metode North-West Corner menghasilkan total biaya distribusi sebesar 3050. Nah, slide selanjutnya yaitu Least Cost Method atau LCM. Berbeda dengan NWC, metode Least Cost memiliki biaya paling murah terlebih dahulu. Langkah pertama itu ada biaya paling kecil adalah 20, yaitu distributor B menuju agen B. Selanjutnya ada supply distributor B sama dengan 40 dan demand agen B sama dengan 40. Nah, karena sama, maka langsung dialokasikan menjadi 40 unit. Nah, distributor B habis. Nah, agen B terpenuhi. Langkah keduanya tersisa distributor A dengan supply 60. Agen A membutuhkan 30, agen C membutuhkan 30, distributor A mengirim 30 unit ke agen A, 30 unit ke agen C, hitung biaya 30 kali 25 sama dengan 750, 40 kali 20 sama dengan 800, dan 30 dikali 35 sama dengan 1050. Nah, total Z-nya itu yaitu 750 ditambah 800 ditambah 1050 sama dengan 2600. Kemudian dikatakan terlihat bahwa biaya turun dari 3050 menjadi 2600. Artinya metode least cost menghasilkan solusi yang lebih efisien dibandingkan North-West Corner. Nah, pada slide selanjutnya itu metode Vogel's Approximation Method atau PAM. Nah, pada metode Vogel pertama dihitung penalti setiap baris dan kolom. Penalti diperoleh dari selisih 2 biaya terkecil. Contohnya itu pada distributor A 25 dan 30, penalti sama dengan 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Distributor B 20 dan 40, penaltinya sama dengan 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nah, karena penalti distributor B paling besar yaitu 20, maka alokasi dilakukan terlebih dahulu pada biaya termurah di baris tersebut, yaitu distributor B ke agen B sebanyak 40 unit. Nah, setelah itu tinggal distributor A yang memenuhi agen A dan agen C, sehingga hasil akhirnya sama seperti metode least cost. Nah, perhitungan biayanya juga sama, yaitu 30 dikali 25 hasilnya 750, 40 dikali 20 hasilnya 800, dan 30 dikali 35 hasilnya 1050. Total biayanya 2600. Kenapa sih LCM dan PAM itu hasilnya sama? Ya karena pada data ini jalur dengan biaya terendah sekaligus menjadi jalur yang paling optimal.
Setelah distributor B memenuhi seluruh kebutuhan agen B, sisa permintaan hanya dapat dipenuhi oleh distributor A. Nah, oleh karena itu, pola alokasinya menjadi sama sehingga total biaya keduanya juga sama, yaitu 2.600. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zahra Sarani. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang metode MODI atau Modified Distribution Method. Pada saat ini dilakukan uji optimalis menggunakan metode MODI atau Modified Distribution Method. Tujuan metode MODI adalah untuk memastikan apakah solusi yang diperoleh dari metode sebelumnya sudah benar-benar menghasilkan biaya minimum. Langkah pertama adalah menentukan nilai potensi U untuk setiap baris dan V untuk setiap kolom. Nilai awal salah satu variabel, misalnya ditetapkan sama dengan 0. Selanjutnya nilai U dan V lainnya dihitung berdasarkan sel yang teralokasikan menggunakan persamaan, seperti UI dan VG sama dengan CIG. Lalu nilai U dan V diperoleh dihitung oleh kesempatan atau opportunity cost. Dengan rumus opportunity cost sama dengan CIG dikurang UI ditambah VJ. Jika seluruh nilai opportunity cost bernilai 0 atau positif, maka solusi sudah optimal dan tidak perlu dilakukan perbaikan lagi. Pada hasil perhitungan kelompok kami, seluruh nilai opportunity cost memenuhi syarat optimalitas, sehingga solusi distribusi yang diperoleh sudah merupakan solusi terbaik dengan biaya yang minimum. Slide selanjutnya itu ada di perbandingan metode. Pada slide ini ditampilkan perbandingan hasil dari ketiga metode yang digunakan, yaitu ada metode Northwest Corner menghasilkan biaya distribusi sebesar 3.050, sedangkan metode Least Cost menghasilkan biaya sebesar 2.600, dan metode Frugal Approximation Method juga menghasilkan biaya sebesar 2.600. Kemudian dilakukan uji menggunakan metode MODI, dan hasil menunjukkan bahwa solusi dari Least Corner maupun FAM sudah optimal. Dengan demikian, metode terbaik pada kasus ini adalah Least Cost dan Frugal Approximation Method karena mampu menghasilkan biaya distribusi paling rendah, yaitu sekitar 2.600. Jika dibandingkan dengan Northwest Corner, terjadi penghematan biaya sebesar 3.050 dikurang 2.600 yang hasilnya yaitu 450. Artinya, perusahaan dapat menghemat biaya distribusi sebesar 450 satuan biaya atau sekitar 14,75% dibandingkan dengan metode Northwest Corner. Untuk slide berikutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode transportasi mampu membantu perusahaan dalam menentukan pola distribusi yang paling efisien. Dari tiga metode yang dibandingkan, metode Least Cost dan Frugal Approximation Method memberikan hasil biaya distribusi yang paling rendah, yaitu sebesar 2.600. Sedangkan Northwest Corner menghasilkan biaya sebesar 3.050. Hasil tersebut kemudian diuji menggunakan metode MODI dan terbukti sudah optimal. Dengan demikian, metode transportasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan distribusi barang yang lebih efektif dan ekonomis. Untuk slide berikutnya adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan sebaiknya mulai menerapkan metode transportasi dalam menyusun jadwal distribusi agar biaya operasional dapat ditekan. Kedua, data supply, demand, dan biaya transportasi perlu diperbarui secara berkala agar hasil optimasi tetap sesuai dengan kondisi lapangan. Ketiga, pada penelitian selanjutnya dapat digunakan bantuan software seperti KM for Windows, Lingo, dan Excel. Ketiga, pada penelitian selanjutnya dapat digunakan bantuan software seperti KM for Windows, Lingo, atau Excel software agar proses perhitungan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Pada slide berikutnya yaitu ada dokumentasi dari kelompok kami. Pada saat ini kami menampilkan dokumentasi kegiatan penelitian. Dokumentasi ini meliputi proses observasi ke lapangan langsung ke lokasi penelitian, pengumpulan data distribusi, wawancara dengan pihak tokoh terkait, hingga proses pengolahan data menggunakan metode transportasi. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa penelitian dilakukan secara langsung pada objek penelitian. Dan untuk referensi kita di sini pakai
Pada penelitian ini kami menggunakan beberapa referensi utama yang berkaitan langsung dengan riset operasi, manajemen operasi, serta metode penelitian. Referensi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan landasan teori, metode penelitian, dan proses analisis, sehingga hasil penelitian memiliki dasar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis optimasi distribusi barang menggunakan metode transportasi pada toko plastik maju bersama yang ada di Depok. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan metode transportasi dalam menyelesaikan permasalahan distribusi barang secara optimal. Terima kasih. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.